Hanya 1% trader yang bisa survive. Atau mungkin kurang dari 1%. Di video kali ini, kita akan bahas tentang trader. Karena banyak sekali dari kalian yang ingin menjadi seorang trader. Gue nggak tahu ya motivasinya apa. Apakah karena pengen kaya? Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin kaya, nggak harus trading ya, dari bisnis ya, dari kerja, dari investasi, itu pun bisa gitu, nggak perlu trading. Atau mungkin yang kalian cari time freedom. Dimana kalau kita kerja ya, kita bisnis, kita effort waktu kita mungkin sehari bisa lebih, even lebih dari jam kerja. Bisa 10 jam, 12 jam, even bisa 14 jam. Sedangkan kalau kita trading, kita nggak punya bos, kita bisa atur waktu kita sendiri, mau di sesi Asia misalkan, mau di sesi US, terserah kita. Atau mungkin bisa jadi motivasinya karena apa yang kalian lihat di sosial media. Wah, trader enak ya, kita pencet-pencet, pencet-pencet, cuan, pencet-pencet, cuan. Kayaknya gampang banget, bisa work from anywhere, nggak perlu ada kita ke kantor ya, nggak perlu bangun jam berapa, bebas lah. Pokoknya bener-bener definisi dari freedom. Sebelum kalian memutuskan untuk pengen menjadi seorang trader, kalian harus tonton video ini dulu sampai habis. Karena di sini, gue akan jelasin semua realitanya. Dan gue bisa bilang, untuk menjadi seorang trader yang bisa profit secara konsisten. Kalau profit doang mungkin gampang, banyak yang bisa. Tapi kalau kita ngomongin profit secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang, misalkan 10-15 tahun, itu sangat amat susah. Mungkin 1% atau kurang dari 1% yang bisa. Mungkin kalian akan tanya ke gue, kenapa bilangnya 1%? Datanya dari mana? Kalian mungkin bisa cari ya data, kalian bisa tanya ke AI, kalian cari data di Google. Tapi di sini gue nggak mau ngomongin data tersebut. Yang gue pengen bahas di sini adalah berdasarkan pengalaman gue. Kalau kalian ingat, di tahun 2020, itu market saham itu lagi rame banget. Kita ngomongin saham Indonesia, lagi rame banget. Gue sama teman-teman gue, awalnya nih ya, cuman berdua, bertiga, akhirnya kita kumpulin teman-teman yang lain. Itu sampai ratusan orang yang trading di saham, yang trading di market saham Indonesia. Mungkin ada kali 300 orang ya di grup tersebut. Di dalam grup tersebut, kita punya yang namanya jurnal trading. Sama ya, seperti kita trade di forex ya, di crypto, di futures, ini di saham kita juga buat yang namanya jurnal trading. Jadi apa yang kita entry, apa yang kita exit, baik itu take profit ataupun kena stop loss, kita masukkan ke jurnal tersebut. Lalu setiap bulan dan juga setiap kuartal, kita lakukan evaluasi. Oke, ini jurnalnya sekian ya, di atas kertas ya, jurnal yang udah kita buat, growth-nya berapa persen nih? Dari akun waktu itu simulasinya kalau nggak salah 200 juta ya modalnya. Mungkin kalau tiap bulan ada bulan-bulan yang untung ya, ada bulan-bulan juga yang mungkin lagi rugi karena IHSG-nya turun. Tapi kalau kita ambil per kuartal apalagi per tahun, itu hasilnya profit, growth-nya juga lumayan. Bisa mungkin 40-80%. Karena ya, di satu bukan karena kita jago, tapi karena marketnya lagi enak. Ya kalau kalian ingat tahun 2020, itu hampir semua saham itu terdiskon. BRI ada di 2.200, BCA waktu itu belum stock split ada di 23.000, dan banyak saham lain seperti INKP. Pokoknya banyaklah saham yang terdiskon dan harganya sangat murah. Lalu masuk di tahun 2021, itu eranya tech stock, digital bank ya, tech stock dan lain sebagainya. Itu rally-nya juga sangat amat kencang. Jadi hasil ya portofolio growth-nya semuanya bagus gitu. 2020 profit, 2021 profit, dan profitnya ini dengan angka yang cukup fantastik. Ya mungkin sekarang nggak bisa diulang. Maksudnya gimana nggak bisa diulang? Ini contoh ya, simple ya, Bitcoin. Ketika Bitcoin di harga 20.000, kita masuk misalkan 100 juta, dia naik ke 100.000. 100 juta kita jadi berapa? Kali 5 kan? Jadi 500 juta. Tapi kalau kita masuk ke di 100.000 ya, di harga sekarang misalkan 90.000, 100.000. Untuk kali 5 mesti ke 500.000. Takes time ya. Mau kita trade, mau kita invest, beda ya ketika posisinya lagi di bawah. Nah, maksud gue itu di saat itu 2020 itu sangat easy ya, easy mode gitu. 2021 juga. Nah, tapi poinnya bukan di sana, bukan di masalah keuntungannya. Ini yang menarik, ini yang menarik. Di dalam satu grup ya, sekitar misalkan kita anggap ya ada 300 orang. Di jurnal ini kan cuan ya, profit per kuartal profit, ya per tahun profit, 2020, 2021 profit. Tapi setiap kita lakukan evaluasi dan kita tanya ya ke teman-teman yang ada di grup, di setiap bulan, misalkan bulan Januari nih, biar gampang nih, kita udah evaluasi, oke ini ada growth misalkan 8% atau 9%, lalu kita tanya ke mereka, kita bikin polling ya, kita di Zoom, kita ngobrol, kalian gimana portonya? Lucunya kalau kita lakukan evaluasi, waktu itu gue kurang ingat juga angkanya, tapi kurang lebih 60-70% doang yang profit. Padahal nih, IHSG-nya naik, saham-saham di jurnal kita semuanya naik, setup trading plan semuanya banyak yang hit TP, dan total growth-nya sekitar 8-9%, tapi nggak semuanya profit, cuma 60-70%. Anggap deh 100 orang biar gampang ya, dari 100 orang nih, 60-70 orang profit. Sisanya, ada yang BP, ada yang rugi. Ini marketnya naik loh, tapi ada yang rugi. Lucu kan? Lucu kan? Nah, itu satu. Lanjut masuk ke tahun berikutnya, di 2022. Mungkin masih bisa cuan kita ya dari saham, apa tuh? Waktu itu ada saham batubara, ada super cycle commodity. Tapi, yang menariknya, ini temen gue pribadi ya, temen gue pribadi, itu mulai banyak yang pensiun. Ibaratnya udah nggak aktif lagi di market. Yang tadinya 2020, 2021 menggebu-gebu, ya. Pokoknya fokusnya trade, fokusnya liatin market, ya. Pokoknya pelajarin semua tentang market, makroekonomi, dan lain sebagainya. Satu persatu mulai hilang, ya. Mulai tumbang, mulai nggak kelihatan gitu. Mulai pensiun. Mungkin yang tersisa sekitar 30%-an aja. Masuk lanjut ya tahun-tahun berikutnya. 2023, 2024, atau sampai sekarang. Kalau kalian tanya, temen gue yang waktu itu di market ya, yang dari ratusan orang gitu ya, banyak sekali ya. Kemana semuanya? Nggak ada.
Sisa siapa paling? Bro Rian, ya, Vincent, Ko Kevin, ya, diskusi investasi. Terus siapa lagi? Sangat sedikit. Yang tadinya tuh banyak sekali, ya. Di grup WhatsApp gue tuh ramai banget. Dari temennya temen, ya, di invite, ya. Dari temen deket gue, ya, yang gue masukin. Temen gue punya temen, ya, nanti temennya bawa temen lagi, itu ramai banget. Tapi pensiun semua. Sekarang gue gini ya, kalau misalkan setiap, ya, bukan setiap hari, nggak bisa setiap bulan juga lah. Tapi kalau overall, ya, growth portfolio setiap tahun, atau setiap per kuartal, ya, per 3 bulan, per 4 bulan sekali, profit, mungkin nggak pensiun? Mungkin nggak berhenti? Seharusnya nggak dong. Kan ini cuan nih, ngapain berhenti? Jawabannya satu, karena rugi. Udah gitu aja. Karena rugi. Ini menandakan apa? Bahwa sangat amat sulit untuk kita bisa survive di market. Kalau di 2020 ya, kita jadi investor, kita jadi trader, kita profit, cuan ya. Jadi seasonal investor atau seasonal trader, salah nggak? Udah dapetin cuan, habis itu pensiun, berhenti gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, kalian manfaatin momentum. Tapi kalau mau bertahan tahun demi tahun ya, sampai 20 tahun gitu, 30 tahun di market, itu bukanlah hal yang mudah. Dan gue udah lihat sendiri, pakai mata gue sendiri gitu. Nggak semua orang bisa bertahan dan survive di market. Banyak yang akhirnya tumbang. Entah karena nggak sabar ya, entah mungkin juga karena ekspektasinya terlalu tinggi, dipikir bisa cuan terus. Kalau gue kan apa adanya ke kalian, ya kan? Altcoin gue rugi semua, gue bilang ke kalian ya. Rugi ya, gue beli altcoin banyak ya, 34 won. Yang untung cuman apa? Render, ICP, H-bar, beberapa doang ya. 80%-nya rugi, dan ruginya itu floating loss. Ya sekarang 80%, 90% itu banyak yang floating loss. Di saham 2023 gue rugi. Gue bilang juga ke kalian, 2020 kan untung banyak, 21 untung banyak, 22 masih cuan lah dari batu bara. 2023 ya, 2023 masuk ke 2024 itu gue rugi ya. Di tradingnya tuh gue rugi. Akhirnya apa? Ya udah, gue pindah ya. Investasi gue pun gue pindahin semua. Big banks gue jual ya, gue pindahin ke Bitcoin. Gue apa adanya gitu. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya, mungkin banyak orang yang ekspektasinya terlalu tinggi, dipikir bisa profit terus. Akhirnya karena ekspektasinya terlalu tinggi, aim-nya terlalu besar ya, dan ketika marketnya lagi nggak enak, rugi ya, pensiun. Itu yang terjadi. Jadi kalau kalian hari ini masih berpikir, gue pengen jadi seorang trader ya, gue pengen kaya, apalagi gue pengen kaya dari trading, gue bukan mau menghancurkan mimpi kalian. Tapi coba kalian pikir berulang-ulang. Ini tuh adalah pekerjaan, kalau kalian anggap ini sebuah pekerjaan, adalah pekerjaan yang sangat amat sulit. Kalau kalian tanya ke gua misalkan, pencet-pencet kan enak bang, ya lu bisa dapat 5 juta, 10 juta, ya bisa dapat 20 juta tiap bulan. Kenapa ya? Kenapa nggak ajarin kita semuanya biar bisa trading gitu? Which is ya kan gue bikin konten tentang trading. Harusnya kan kalau gue ngajarin kalian trading, gue bilang, ayo guys ya kita trading, kita belajar terus sampai kita bisa. Tapi gue nggak, gue selalu kasih tahu yang pahit-pahitnya. Gue kasih tahu yang susah-susahnya dan realitanya. Kenapa? Karena gini, kalau gue dikasih pilihan, misalkan kalian tanya ke gue gitu ya, lebih gampang mana bang? Cari duit 10 juta dari trading, apa cari duit 10 juta dari jualan? Gue akan jawab ya, dengan sangat yakin, jualan. Karena konteksnya begini, gue bisa dapat 10 juta dari trading, itu perjalanannya, prosesnya udah panjang. Bukan hari ini gue belajar terus gue langsung bisa gitu. Gue cerita ke kalian gitu kan, 2017, 18, 19 ya, itu ruginya tuh banyak banget ya. Gue jarang sekali withdraw, gue margin call terus. Gue baru bisa profit mungkin di tahun 2023, 24 ya, dari futures ya. Kalau di saham kan gue bilang ke kalian, 20, 21, 22 itu gue bukan karena jago, karena hoki ya. Karena hoki waktu itu marketnya lagi turun dalam, lagi koreksi, dan gue ikutin momentumnya hoki. Ya sekarang lu kalau suruh gue nih, misalkan scalping di saham, gue nggak bisa. Nggak punya gue skillnya. Ya nggak bisa. Gue udah coba ya, 8 bulan, setahun ya, gue rugi banyak ya, nggak bisa. Mostly yang gue bisa dapetin itu ya udah buy the dip, itu karena waktu itu ya, yang kalian tahu kan, big banks dapat bottom, habis itu tech stock ya, habis itu apa digital bank rally ya, gue masuk, habis itu super cycle commodity. Selain daripada itu, trading yang saham-saham biasa, gue nggak bisa gitu. Jadi kalau sekarang kalian suruh gue trading di saham, malah gue nggak bisa. Mungkin ada orang yang jago gitu ya di saham gitu, berarti dia jago di saham gitu. Makanya kenapa nggak trading forexnya nggak bisa kayak gitu? Orang yang jago di saham ya udah tradingnya di saham, yang jago di forex ya silakan tradingnya di forex. Nggak bisa digabung, nggak bisa disamain gitu, nggak bisa dipaksa semua orang harus begini harus begitu. Enggak, ada kok temen gue yang jago gitu scalping di saham. Gue liatin dia ya, gue belajar. Tapi nggak bisa, mungkin sense-nya beda, segala macamnya beda. Tapi dia bisa make 200-300 juta tiap bulan. Even ya di kala market yang, karena mainnya mungkin tertliner, jadi nggak gitu ngaruh gitu ya. Jadi ini back to topic ya, jadi kepanjangan. Back to topic. Kalau kalian tanya lebih gampang mana, misal kalian mau cari 10 juta per bulan, gue selalu bilang, udah mending jualan aja. Jualan ya, kalian mau jual jasa, jual skill kalian, mau jual barang. Itu pertama, jauh lebih gampang dan resikonya lebih rendah. Kenapa? Karena kalau trading ini resikonya tinggi. Kalian bisa kehilangan banyak uang. Kalau misalkan kalian jual jasa, jual barang lah, jual barang. Mentok-mentok apa, dead stock doang kan, barangnya nggak laku gitu. Tapi nggak tiba-tiba uang kalian margin call habis gitu. Kalau kalian jual jasa ya, lebih kemungkinan ruginya lebih kecil. Tapi kalau di trading kalian bisa kena margin call. Di sini kalian harus paham dulu ya, resikonya, effort yang perlu kalian keluarkan, waktu yang perlu kalian keluarkan, dan chance untuk berhasil menjadi seorang trader yang berhasil itu sangatlah amat kecil. Karena ini gue bagiin apa yang realita yang gue lihat sendiri gitu. Ya, banyak kan orang yang pensiun, banyak yang hilang. Yang bertahan di market sangat sedikit. Karena kalau kalian cuan hari ini, belum tentu besok-besok kalian cuan
cuan lagi. Kalian cuan minggu ini belum tentu cuan setiap minggu kan. Kalian cuan bulan ini belum tentu cuan tiap bulan. Dan even yang seperti gue bilang tadi, kalian cuan di tahun ini ya, belum tentu tahun depan kalian cuan lagi secara konsisten. Belum tentu bisa 5 tahun, 10 tahun lewatin krisis misalkan Black Swan dan lain sebagainya. Yang kita butuhin itu bukan menjadi seorang trader yang bisa profit, tapi seorang trader yang bisa profit secara konsisten. Kenapa bisa gitu, Bang? Kenapa ada yang udah misalkan trading 1 tahun profit, mungkin tahun depannya bisa rugi? Karena banyak faktor. Ego, kedisiplinan, keserakahan. Gue kasih tau kalian ya, gue ada saat juga ya di momen dimana gue lihat, wah gila, gue cari 5 juta, 10 juta sehari kok enak banget gitu ya dari trade ya. Setup segala macam, trade, withdraw. Sampai gue berpikir bahwa kalau ini size-nya gue kali 2 aja, yang tadinya gue bisa withdraw 5-10 juta, gue bisa withdraw jadi 10-20 juta. Gue gedein size-nya. Berhasil nggak? Kebetulan berhasil. Namanya manusia ya, serakah. Kalau gue bisa kali 2 lagi size-nya. Berarti yang tadi 10-20 gue bisa dapat 20-40. 20-40. Gue kira tanggung ya, kelipat kali 2 lagi bisa 40-80. Atau kalau lagi bagus bisa dapat 100 juta per hari. Gila, 100 juta per hari. Sebulan 3M, bos. Gue lakuin nggak? Gue cobain lakuin. Apa yang terjadi? Margin call. Margin call dan bukan sekali. Udah kan nih, ini sistem tradingnya sama ya segala macam. Tadi gue bisa withdraw mungkin 4 juta, 5 juta sekali withdraw ya. Profit yang 4 juta, 5 juta, paling bisa 10 juta. Gue kaliin terus ya. Gue kaliin size-nya. Jadi mungkin misalkan gue trade yang tadinya misalkan di Euro USD gue pakai 1-2 lot. Wah, gue sekali trading udah 10-15 lot, 20 lot ya. 10-15, 20 lot. Margin call. Dan apa yang terjadi pas margin call? Gue kira ya udah, biasa kan margin call. Ya udah, gue top up lagi dengan size yang sama lagi, margin call lagi. Gue top up lagi ya, size yang sama lagi, margin call lagi. Gue kira ya udah biasa kan, kita kalau top up kita misalkan 4 juta 10 juta juga bisa margin call 3 kali kan, kita kita flip gitu misalkan. Gue top up lagi. Tapi bedanya ini dananya besar nih. Mungkin karena mentalnya, psikologisnya memang belum siap, uangnya belum sebanyak itu, di sekali top up-nya besar, tradingnya jadi nggak objektif. Margin call lagi. Dan akhirnya apa? Rugi. Pas rugi gimana? Balik lagi ke setelan pabrik. Aim-nya berapa? 4 juta, 8 juta. Nggak bisa aim sehari 100 juta, belum di level ya mungkin. Itu yang menghancurkan gue jadinya. Akhirnya ya udah gue balik lagi ke setelan pabrik. Kenapa bisa gitu? Udah profit konsisten, tiba-tiba di tengah jalan, rugi ratusan juta. Sampai 1M waktu itu. Karena keserakahan. Yang udah bisa trading, punya sistem, tapi ya udah gue pengennya lebih. Bisa di tengah jalan. Makanya gue bilang untuk menjadi seorang trader profit itu bisa, banyak yang bisa. Tapi konsisten, susah. Karena banyak faktor lain. Nah, ini yang kalian harus ingat ya. Ketika kalian udah ngerti ya keseluruhan market, kalian bisa atur semuanya, segala macam. Lawan kalian diri sendiri juga ya. Kedisiplinan, ego, keserakahan. Itu yang penting juga. Karena banyak orang nggak bisa bersyukur, gue dapat 100 ribu, 500 ribu sehari. Ini misalnya dapat 3 juta seminggu ya. Mungkin kan ada hari-hari yang rugi ya. 3 juta seminggu, sebulan bisa dapat 5-10 juta. Temen gue ada yang cuan 30 juta. 3 kali lipat. Gue gedein size-nya 3 kali lipat. Hancur tradingnya. Karena nggak siap. Mungkin duit yang dia punya lebih banyak gitu. Kalian belum punya uang dingin atau modal dingin sebanyak itu. Itu yang perlu kalian ingat. Menurut gue ketika kalian bisa kontrol fear and greed yang kalian punya, itu adalah sebuah privilege ya. Karena orang yang nggak bisa kontrol keserakahan mereka dan ketakutan mereka, menurut gua akan susah untuk menjadi seorang trader. Mau entry takut, mau stop loss takut, mau cut loss takut, mau take profit takut, nanti naik lagi. Pokoknya semua takut, susah. Kalau kalian terlalu greed, kalian terlalu serakah, masih bisa nih, lanjut nih, bisa profit lebih banyak lagi, layer lagi, tambah lagi. Pokoknya serakah, doublein size segala macam. Itu juga susah. Jadi kalian bisa kontrol di tengah-tengah ini antara fear and greed-nya ya. Objektif, tanpa ketakutan trade-nya, tanpa keserakahan juga, barulah kalian bisa menjadi seorang trader yang bisa profit konsisten ke depannya. Jujur kalau kalian tanya, gue pribadi pengen banget kalau bisa bantu kalian gitu untuk menjadi seorang trader yang sukses. Tapi gue tahu nggak semua dari kalian bisa berhasil. Ya di sini gue ngomong apa adanya. Misalkan dari 30.000 orang ya di grup ya di Telegram, mungkin nanti ya 5-10 tahun kemudian yang bisa keluar benar-benar menjadi seorang trader yang jadi, yang sukses, yang profit konsisten gitu ya. Selama 10 tahun, mungkin berapa orang? 50 orang, 100 orang itu udah bagus. Sisanya biasa ya pensiun dan gagal. Salah nggak coba ya? Nggak salah, tapi kalian harus tahu dulu ketika kalian mau coba sesuatu ya, apalagi khususnya ini ngomongin trading yang nggak bisa dipelajarin 1-2 hari, 1-2 minggu, effort yang kalian keluarkan, waktu yang kalian keluarkan at least 1-2 tahun loh untuk belajar. Baru kalian tahu, oke ini gue bisa nih, ya gue lanjut. Atau kalau nggak, aduh kayaknya bukan gue nih, baru berhenti. Karena kalau 1-2 minggu, 1-2 bulan mungkin nggak kelihatan gitu. Karena kita ngomong kita perlu data. Data apa aja? Data trade kalian, sistem strategi kalian, money management-nya, data psikologi kalian, emosional kalian, di momen-momen tertentu ada news segala macam. Itu semua data. Ya, dan perlu 1-2 tahun at least, menurut gue. Malah gue lebih ya, gue 4 tahun, 5 tahun berdarah-darah, baru akhirnya bisa profit. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kalian ada di grup Telegram tersebut, di cerita trading, 30.000 orang, kalian mau nggak jadi 50 orang atau 100 orang tersebut yang bisa jadi seorang trader yang profit konsisten ke depannya? Kalau kalian mau ya kalian ikutin bener-bener. Bukannya gini, bukannya top up ya pencet-pencet, bukan itu, bukan. Kalian pahamin dulu bener-bener ya bahwa trading itu harus by data. Gue bahas di 2 video ya, backtest, forward test. Kalian pahamin dulu itu soal backtest dan forward test.
Kalian lakuin. Kalian mulai buka chart. Kalian lihat ya, kalian mau pakai, kalian udah pelajarin sebuah, belajarnya nggak harus sama gua, sama siapa aja terserah. Kalian lihat style trading yang kalian suka, metodenya. Ketika kalian udah ngerti, udah paham, kalian lakuin backtest pelan-pelan. Kalian catet, ini kayak gini, ini kayak gitu. Kalian pakai metode ini kan, kalian tulis semuanya di pair A ya, di time frame yang sama. Setelah kalian backtest, kalian apain? Kalian forward test, tonton video forward test. Pakai akun demo, jangan pikirnya gini. Oh, belajar trading gue mau langsung cuan gitu, gue top up. Biasanya malah rugi. Forward test pakai akun demo, kalian rasain. Ya, ini akun $1.000 akun demo. Cobain. Oh, ini kayak gini di forward test. Di backtest growth-nya bisa 70%, drawdown 20%. Pas di akun demo, pas forward test ternyata cuman dapat growth-nya 50% karena ada error. Drawdown-nya lebih gede, 25%. Nanti pas pindah lagi ke akun real mungkin bisa berubah sedikit lagi. Kalian cobain dulu ya. Perlu waktu 3 bulan, 6 bulan kalian belajar pelan-pelan ya. Banyak orang yang nggak mau lewatin proses ini, maunya langsung buat akun top up ya, pencet. Sore hari ini profit, besok margin call. Hari ini profit ya 2 juta, besok ruginya 3 juta. Hari ini profit 5 juta, besok ruginya 10 juta. Kalian nggak dibentuk berdasarkan data yang kalian punya. Makanya gue bilang, kalau kalian bener-bener mau ya, lewatin prosesnya pelan-pelan. Jangan kayak gue dulu tuh nggak ada yang ajarin. Gue itu nggak ada yang ajarin dan gue batu gitu. Gue top up, MC, top up, MC, top up, MC. Nggak bisa. Akhirnya sampai gue ngerti, oh ini harus di backtest dulu. Ini metode tradingnya harus satu ya. Satu metode yang diasah terus secara konsisten. Baru akhirnya bisa. Kalian mau bikin akun demonya, gue taruh linknya di deskripsi buat pakai nomor handphone atau email doang. Gratis ya, nggak perlu bayar. Nanti kalau kalian udah bisa ya, udah backtest, udah forward test, baru pindah ke akun real. Itu pun pakai modal yang kecil dulu ya. Jangan punya uang 100 juta cemplungin semua, nggak. Punya uang 100 juta cemplungin 1-2 juta, 3 juta, 5 juta lah maksimal. Kira-kira seperti itu. Gue harap video ini bisa bermanfaat dan membukakan perspektif baru untuk kalian. Kalau kalian suka video, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Kalau kalian rasa bermanfaat, tolong komen di bawah. Kalau rame yang komen, nanti gue akan buatin episode-episode selanjutnya tentang realita trader. Salam cuan.